Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to TBMT Channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT Channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini kita akan membaca maksud kedatangannya di hidupmu Pisces saat ini di tahun 2021. Jadi orang ini itu bisa mungkin mantan kalian yang tiba-tiba datang lagi di tahun 2021 ini, atau mungkin ada orang baru yang datang di hidup kalian di tahun 2021 ini, atau mungkin bisa jadi dia sudah pergi tetapi kalian bertanya-tanya, apa sih maksudnya dia datang ke hidupku, kok kayak gini banget gitu loh. Apa yang sebenarnya dari jiwanya itu membawa pesan apa dari semesta, dari Tuhan gitu ya. Nanti jawabannya bisa di sini. Ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila kalian membaca file 1 nggak resonate, cari file yang lain. Bila ketiganya nggak resonate, berarti readingan ini bukan untuk kalian. Dan mungkin bisa juga ini akan terjadi selama di tahun 2021 ini ya. Jadi bisa jadi belum terjadinya sekarang, tapi saya akan menarik lagi yang sudah terjadi dan kalian masih bertanya-tanya kenapa orang ini datang, apa maksud kedatangannya di hidup kalian ya Pisces. Nanti akan saya buatkan timestampnya dan pilihan filenya. Gunakan intuisi kalian dalam memilih mana kira-kira yang menarik perhatian kalian. Bila kalian ingin lebih spesifik, bisa pesan jasa personal reading dengan DM di IG saya TBMT, cuma 250 per satu pertanyaan. Oke, kita langsung aja ke pilihan file-filenya. Maksud kedatangannya di hidupmu Pisces saat ini tahun 2021. Oke Pisces, ini untuk pilihan file-filenya. File nomor 1, 2, 3. Gunakan intuisi kalian. Sekali lagi ini bersifat general ya. Jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila di file 1 kalian merasa tidak resonate, bisa lihat di file yang lainnya. Bila kalian memilih ketiga filenya, it's okay, nggak masalah. Ataupun hanya 2 pun juga nggak masalah. Gunakan intuisi kalian. Bayangkan orang tersebut yang sudah bertemu di hidup kalian, dan kalian bertanya-tanya akan orang ini. Kenapa dia datang di hidupku dan apa maksudnya dia datang di hidupku Pisces ya. Sekali lagi gunakan intuisi kalian, pilih 1, 2, 3, kuning, biru, orange. Bila sudah, kita langsung menuju ke file nomor 1, file nomor 2 dan 3 saya singkirkan ke sini ya. Tuh Pisces ya, yang pilih file nomor 1, maksud kedatangannya di hidupmu Pisces kira-kira apa. Nanti juga saya akan menarik pesan untuk kalian menghadapi orang ini seperti apa. Pesan untuk kalian itu apa. Oke, saya buka yang tengah. Oke, maksud kedatangannya dia. Maksud kedatangannya dia itu, ini ada yang dia itu pengen memperjuangkan kalian ya Pisces ya. Tapi bisa jadi perjuangan kalian selama ini yang mungkin kalian itu mempertahankan seseorang ya, itu akan terbayarkan. Jadi orang ini datang itu untuk menjawab sesuatu yang selama ini mungkin kalian itu bertanya-tanya. Wow. Oke. Ada kartu yang terbalik ya, ada in reverse ya. Oke Pisces.
Oke, jadi orang ini ya, dia datang itu adalah untuk menjawab semua hasil kerja keras kamu selama ini. Maksudnya apa? Dia itu datang, mungkin selama ini itu kamu belum dipertemukan dengan orang yang kurang tepat ya. Kamu itu dipertemukan dengan orang yang nyakitin kamu. Tapi ini juga bisa jadi orang ini juga pernah nyakitin kamu. Ini mantan kamu yang pernah nyakitin kamu. Dia datang lagi. Yang kemarin itu mungkin dia belum bisa menghargai kamu. Sekarang dia akan lebih menghargai kamu. Nah, dia datang itu adalah untuk ini. Dia datang untuk mengajak kalian itu hubungan ya. Bisa juga datang mengajak kalian nikah, bisa juga datang untuk mengajak kalian ke hubungan yang lebih serius. Orang ini bisa jadi ini PDKT-an kalian ya, yang kalian itu masih keep kontak sama dia itu. Dan selama ini mungkin dari kalian ya merasa bahwa kalian itu bertepuk sebelah tangan nih ya, terjawab. Dia datang lagi, dia datang. Tapi memang itu secara tidak langsung membuat kalian itu mengingat masa lalu bersama dia, yang dimana kalian itu kayaknya agak trauma sama orang ini. Kalian itu trauma. Nah, bisa juga ini ada yang udah married ya. Kalian sempat pisah dan dia balik lagi. Dia balik karena apa? Dia balik karena ingin mempertahankan hubungan, dan dia balik karena kalian udah punya anak. Dia balik untuk bertahan karena memang kalian itu punya anak, makanya dia balik di sini itu. Dan dia datang itu juga untuk mendapatkan kemakmuran ya, Ten of Pentacle nih ya. Dia datang itu untuk membuat kemakmuran dan menstabilkan finansial juga. Secara tidak langsung dia juga membuat finansial kalian stabil. Jadi orang ini itu bisa juga kembali ke hidup kalian itu untuk membantu kalian dalam hal finansial juga. Itu dia juga mengajarkan kalian untuk apa ya, di sini itu ada juga yang kalian itu pisah karena ya ini mungkin Pisces cewek ya, suami kalian itu mungkin gajinya nggak sebesar kalian gitu. Jadi di sini tuh kalian itu kayak yang nopang dia justru gitu. Itu. Tapi di situ di balik itu semua itu ada sebuah prospek cerah. Dia itu membawa prospek cerah ya. Mungkin memang agak berat ya pengorbanan kalian sama dia. Tapi di sini tuh ada prospek cerah yang dimana ada kebahagiaan ya. Di sini ya mungkin bisa juga kalian itu merasa bahwa orang ini adalah, ya sudahlah, orang ini tuh bisa nerima kalian dengan karakter kalian yang seperti apa ya. Dan orang ini tuh ngajakin kalian ke hubungan yang lebih serius itu. Dia datang lagi itu. Dan di sini itu membuat kalian, orang ini itu membantu kalian melihat lagi ke dalam diri kalian, melihat lagi selama ini yang kemarin-kemarin itu seperti apa, dan secara tidak langsung dia mengangkat sisi trauma kalian sama dia. Ini dia mengangkat sisi trauma kalian sama dia. Dan mungkin dia seperti apa ya, seperti berpikir ulang gitu loh. Selama ini itu dia udah nyakitin kalian, selama ini itu dia sudah merasa bahwa kalian itu kayak berjuang sendiri gitu loh. Intinya itu dia datang ke hidup kalian, dia dengan perbaikan dari dalam diri dia. Selama kemarin-kemarin yang memperlakukan kalian itu kurang baik, makanya ada prospek cerah. Dia datang untuk itu, dan dia menjawab semua kerja keras kamu selama ini dan mengajak ke hubungan yang lebih serius. Dia datang untuk itu. Nah, di sini dia itu seolah-olah seperti kalau kalian berpikir ya, dia itu kayak ngobatin rasa sakit hati kalian yang saat ini, tapi sebenarnya belum. Kalian masih ada sisi trauma itu. Dia itu merasa bahwa oh iya, aku itu pengen ngobatin semuanya gitu. Tapi di sini enggak.
Dia masih belum, ini masih belum ada healing ini. Kan kebalik kan. Kalau misalnya dia posisi gini, oh ya dia datang memang untuk mengobati rasa sakit hati kamu yang kemarin. Tapi kalau yang sekarang, untuk saat ini ya, di tahun 2021 ini dia datang itu masih belum. Tapi memang niatnya mau ngobatin rasa sakit hati kalian. Akan ya, kalau misalnya udah niat itu biasanya sudah balik gini, energinya udah kebaca. Tapi kan ini masih akan, jadi kayak gini. Karena kalian itu jadi pisah sama orang ini tuh jadi kayak merasa bahwa kalian itu ngelihat lagi gitu loh, selama ini tuh apa sih yang salah di hidupku itu, kok kamu itu bisa bersikap semena-mena sama aku gitu, sama orang ini. Jadi kedatangannya dia itu memang dia ingin mengajak kalian ke jenjang hubungan yang lebih serius. Dan dia datang lagi itu untuk membuat apa ya, ya memang secara tidak langsung, secara jiwa dia itu seperti Five of Pentacles, yang dimana dia itu masih belum bisa loh, masalah finansial stabil itu dia masih belum bisa. Dia itu sekarang lagi masih proses apa? Proses untuk mencari, proses untuk menstabilkan finansial. Tapi dia nanti datang, dan dia itu di perjalanan, kalau misalnya kalian mau menemani mereka pun, nanti hasil kerja keras kalian itu akan terbayarkan. Mengenai apa? Relationship kalian dapat, finansial kalian juga dapat sama orang ini. Karena ada prospek cerah, the sun. Ya. Itu, dan dia memang membantu kalian benar-benar melihat selama ini itu kalian itu punya salah di mana, selama ini itu kalian punya ketakutan di mana. Nah, secara tidak langsung dia datang itu mengangkat semua ketakutan kalian loh. Ketakutan antara mungkin kalian takut dimanfaatkan masalah finansial, mungkin kalian itu takut dimanfaatkan secara hati, perhatian dan semacamnya, dan mungkin kalian takut dimanfaatkan secara apa ya, energi itu. Dan bukan hanya itu, dia juga berpikir ya, ini kalau yang udah married ya, dia juga berpikir bahwa dia ingin mempertahankan hubungan karena masih ada anak itu, Pisces. Makanya kenapa dia datang lagi ke hidup kalian, karena dia hanya berpikir bahwa ada anak dan kalian itu happy house-nya dia gitu loh. Kalian itu kebahagiaannya dia loh, kalian itu kemakmurannya dia loh. Makanya dia datang lagi ke hidup kalian dan pengen hidup damai berdua, ada prospek cerah. Dia datang untuk itu. Oke? Untuk zodiaknya yang paling kuat di sini ya, ada Pisces juga, Virgo, Pisces, Aquarius, Virgo, Libra, Taurus, Capricorn, Gemini. Ya, zodiaknya yang kuat itu. Sagittarius. Ya, zodiaknya itu ya. Terus pesan untuk kalian dari semesta, apa kita lihat pesannya adalah, tuh kan, saat yang tepat, ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Jadi sama dia datang lagi. Kenapa? Dia datang lagi itu untuk kalian meng-create hal baru, mengobati hal lama, menghilangkan rasa takut kalian yang dulu pernah dia buat juga. Dan dia datang dengan niat yang baik. Makanya kenapa pesannya adalah saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru, Pisces. Oke? Yang kedua, tuh, tujuan hidup. Tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang Anda lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Jangan khawatir bagaimana menemukan tujuan hidupmu. Ketika Anda fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidupmu akan menemukanmu. Jadi untuk kalian ya, mungkin kalian itu bingung ya, kalian itu merasa dimanfaatkan, terus kalian itu merasa kok dimanfaatkan tapi kok aku ngalir-ngalir aja ya. Nah, di file ini ya, yang kalian pilih file ini itu, kalian merasa dimanfaatkan tapi kok kalian mengalir-ngalir aja. Nah, pesannya adalah tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang Anda lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Jadi ketakutanmu ini ya, ada ketakutanmu itu, mungkin kamu takut kalau kamu itu dimanfaatin. Nah, di sini itu kamu diingatkan, dikasih pesan oleh semesta bahwa
Tujuan hidupmu itu untuk melayani, agar apa yang Anda lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Jangan khawatir bagaimana menemukan tujuan hidupmu. Ketika Anda fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidupmu akan menemukanmu. Jadi di sini kalian itu nantinya akan menemukan tujuan hidup kalian itu apa. Ini loh, pernikahan. Ini loh. Dan secara tidak langsung juga ini loh tujuan hidupmu itu. Kemakmuran, kebahagiaan, prospek cerah, kehidupan yang bahagia, pasangan yang menurut kalian bisa membuat kalian sangat bahagia. Tujuannya dia itu. Ya. Terus yang ketiga. Nah, berani katakan tidak. Miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu. Menjaga jarak tanpa membenci. Nah, di sini mungkin kemarin kamu atau kalian ya, ini bisa juga orang yang datang di hidup kalian ini bukan satu orang. Bisa juga 2 orang. Di sini kalian itu harus bisa membedakan yang mana yang kalian butuhkan atau yang mana yang cocok untuk kalian atau yang mana yang sekiranya layak untuk misal kalian mencari pasangan untuk single ya. Di sini itu kalian bisa memilih, maksudnya bisa memilih itu bukan memilih ya. Kalian itu bisa melihat, oh iya, aku tuh butuh yang kayak gini. Aku tuh lebih bahagia sama yang kayak gini. Itu. Makanya terkadang itu kita dihadapkan oleh 2 orang ya, maksudnya 2 orang yang dimana keduanya itu kayak bikin kita bener-bener ini orang ini ngapain gitu. Kalau nggak keduanya mungkin ada lagi orang yang baru, kan kita nggak tahu. Oke? Nah, makanya pesan yang ketiga itu berani katakan tidak. Jadi memang ada yang beberapa memang bener-bener real, hanya butuh uang saja di kamu, Pisces. Jadi makanya kamu harus berhati-hati sama kedatangan orang ini. Ini bisa jadi orang ini ya, yang saya baca ini bukan 1 orang aja, bisa jadi beberapa orang. Itu ya. Dan ini ya, berani katakan tidak, memiliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu. Menjaga jarak tanpa membenci, Pisces. Jadi kalian di sini disarankan untuk menjaga jarak tanpa membenci. Untuk orang-orang yang hanya mungkin memanfaatkan kamu. Tapi it's okay kalau kamu merasa dimanfaatkan. Lepaskan, maafkan, dan jaga jarak. Cukup. Itu caranya. Nggak perlu kamu membenci, nggak perlu kamu mendendam. Karena nanti kalau kamu membenci, mendendam, itu akan membuat karma baru. Oke? Itu ya untuk file yang nomor 1. Dan zodiaknya tadi sudah saya sebut. Bila resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan bila tidak, berarti kalian bisa pilih PL yang lain. Atau kalau ketiganya nggak resonate, it's okay, readingan ini bukan untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Kita ke next file nomor 2. Bye-bye. Oke, ini langsung untuk yang file nomor 2 ya, yang pilih warna biru. Warna biru adalah warna kesukaan saya ya, nggak penting intermezzo, warna kesukaan saya warna biru. Kidding ya, jangan tegang-tegang gitu dong. Maksud kedatangannya di hidupmu Pisces ya, untuk yang pilih file nomor 2 itu apa? Kita lihat maksud kedatangannya di hidup kalian itu apa. Terus nanti pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang ini itu seperti apa. Atau pesan untuk kalian itu apa. Itu nanti ditarik ya, saya sudah tarikan. Oke, kita lihat. Oke, maksud kedatangannya dia adalah Oke. Ya. Maksud kedatangannya dia adalah agak berat ya. Yang file biru ini, maksud kedatangannya dia adalah dia membuat sebuah beban di hidup kalian ya, yang pasti ya. Di sini dia itu membuat kalian seperti punya ambisi, tapi yang ambisinya itu nggak ada action. Ya,
di sini ya. Kedatangannya dia itu membuat kalian itu benar-benar seperti apa ya? Seperti apa ya? Kedatangannya dia itu memang untuk berbicara sama kalian ya. Dia itu kayak punya ambisi sama kalian, cuman dia nggak ada action gitu. Dan di sini itu bener-bener kedatangannya dia bikin kalian ini loh, membuat kalian itu ini emosi ya, emosi, sakit hati, tapi kalian tetap memaafkan. Itu kedatangannya dia itu untuk itu. Kalian memaafkan loh Pisces, memaafkan orang ini. Kalian itu jadi berbesar hati. Kedatangan orang ini tuh bener-bener bikin kalian belajar. Kedatangan ini tuh bener-bener ketika kalian gini, ketika kalian itu berbesar hati, ketika kalian itu ikhlas, tulus ya dalam menjalani sesuatu, dalam bertemu dengan seseorang, dalam disakiti sama orang pun kalian itu tulus ya. Meskipun itu sebuah beban yang besar untuk kalian, itu secara tidak langsung itu membuat kalian itu menarik rezeki, membuka pintu rezeki kalian. Tapi bukan berarti di sini kalian harus menderita ya untuk bisa punya rezeki ya. Enggak itu. Maksudnya itu adalah ini. Ya, maksud dan tujuannya adalah agar kalian itu juga bisa mempunyai batasan yang namanya mencintai dan dicintai. Kalian di sini tuh harus punya batasan ini. Karena di sini itu ada transformasi, dia itu membawa transformasi secara jiwa ya. Dia nggak sadar dia melakukan hal itu, tapi itu memang tujuan secara jiwanya agar jiwa kalian bertransformasi. Kalian itu harus mematikan sisi lama kalian yang mungkin selama ini terlalu menggenggam, mungkin selama ini terlalu berpikiran negatif sama orang. Nah, di sini kalian itu benar-benar belajar mengenai apa yang namanya melepas, letting go, emotion. Kalian di sini belajar yang namanya sabar sama orang ini. Maksud dan tujuannya dia secara jiwa itu adalah membuat kalian belajar bersabar. Karena secara tidak langsung ketika kalian sudah bisa bersabar, ketika kalian bisa melepas, ya, di sini itu nantinya akan ada kematian dari prinsip kalian yang lama menjadi prinsip kalian yang baru. Kematian dari sikap kalian yang lama menjadi sikap kalian yang baru. Karena ketika itu sudah terjadi, akan ada the world, fase baru. Fase dimana ada kesempatan baru untuk kalian. Jadi secara jiwa memang dia itu membuat kalian benar-benar kayak beban ya. Beban kalian itu di sini benar-benar diajarkan untuk tulus ikhlas, berbesar hati, dan kalian benar-benar diajarkan untuk gubrak-gabruk masalah hubungan, masalah finansial juga sama dia. Dan di sini juga kalian itu benar-benar seperti apa ya? Harus benar-benar bisa melepas, yang namanya melepas dan mempunyai batasan untuk diri sendiri ya. Ini agak nyambung sama file nomor 1. Ini kalian itu membuat jadi tahu kalian itu jadi kayak Queen of Swords yang mungkin kalian bisa marah, tapi di saat kalian marah itu kalian sadar juga gitu loh. Sadar kayak Queen of Cup gitu ya. Ada sisi kalian yang marah, tapi ada sisi kalian yang setelah marah itu sadar, oh iya, aku kok marahnya kayak kebangetan nggak ya, kayak gitu. Itu dia bikin kalian kayak gitu banget. Tapi bisa juga orang ini yang seperti itu ke kalian, tapi ini lebih energinya, maksud kedatangannya itu memang bikin kalian secara jiwa itu seperti apa ya. Itu maksud kedatangannya. Memang dia bantu kalian untuk transformasi. Transformasi untuk apa? Kalian meloncat ke next chapter. Chapter baru di dalam hidup kalian. Dengan kalian yang lebih baru. Karena memang tahun 2021 ini adalah tahun perubahan yang dimana semua jiwa itu berevolusi atau berubah. Dan secara tidak langsung mungkin yang finansialnya dulu oke, nanti dirubah. Gimana caranya menjadi seimbang, dan dia itu seimbang antara yin dan yang. Itu. Dia datang untuk hal itu, membawa transformasi ke hidup kalian. Gampang enggak, beban berat
kenal sama orang ini itu beban berat. Kedatangannya dia itu bikin kalian gobrak-gabruk, bikin kalian agak stres, bikin kalian itu kayak bener-bener aku harus gimana ya? Kenapa orang ini datang ke hidupku ya? Bener-bener kalian itu berbesar hati kenal sama orang ini tuh. Kalian itu keluar dari zona nyaman kalian sama orang ini. Kalian itu menjadi seperti bukan diri kalian, tapi secara tidak langsung itu membuat kalian menarik finansial ya, Pisces. Itu ya untuk Pisces. Dan zodiaknya di sini ada Cancer, Sagittarius, Libra ya. Cancer, Sagittarius, Libra, Scorpio ya. Terus Cancer, Sagittarius, Libra, Scorpio, Aquariusnya sedikit, tapi yang lebih banyak itu Cancer, Libra, Sagittarius, Cancer, Libra, Sagittarius, Scorpio. Iya, yang paling banyak itu. Oke. Dan bisa juga Aries ya. Virgo. Itu. Virgo, Aries, Taurus. Itu. Gemini. Ya. Itu ya untuk zodiaknya. Sekarang kita lihat pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang ini itu apa. Maksudnya, oke. Tuh kan bener, membuat kalian itu benar-benar keluar dari zona nyaman. Ya. Tuh, berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualangmu. Jadi di sini kalian benar-benar mengambil resiko. Resiko apa? Resiko macam hal itu. Melepaskan dia pun juga itu sebuah resiko. Tapi dengan melepaskan kalian melepas orang ini ya, itu secara tidak langsung kalian sudah membuka chapter baru di hidup kalian. Karena yang namanya akhir itu pasti akan ada awal. Jadi kalian berpindah ke next chapter. Kalaupun kalian masih tetap dengan orang ini, itu semua tergantung lagi dari kalian. Maksudnya tergantung bagaimana. Di sini bisa jadi kalian sudah memilih untuk oke, aku bisa menerima hal ini. Tapi nanti kelama-lamaan itu tetap aja akan dirubah. Tetap aja akan dibuat yang seharusnya. Karena apa? Mungkin di dalam kamu berubah itu masih ada attachment. Mungkin di dalam perubahanmu itu masih kamu ada mengharapkan untuk orang itu bersikap baik. Nah, justru itu loh. Itu titiknya kamu harus melepas. Dan itu titiknya kamu itu memang harus benar-benar ngelepas yang dimana oke, kamu berubah, tapi tanpa, udah nggak ada attachment lagi. Itu ya. Pesan yang kedua, tuh, ikuti nalurimu. Cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika Anda memikirkan sesuatu atau bertemu seseorang, reaksi tubuh yang berulang, ataukah tanda-tanda lain yang muncul, ikuti nalurimu. Jadi kalian dengan orang ini sebenarnya kalian itu udah punya feeling kuat. Intuisi kalian itu udah kuat. Intuisinya kuat gimana? Ini orang ini kenapa sih ya? Ini orang itu ada masalah apa sama aku gitu. Makanya di sini kalian itu lebih sensitif sama orang ini tuh. Kalian yang selama mungkin dulunya kalian itu nggak pernah peka, nggak pernah sensitif sama orang, kalian sama ini benar-benar sensitif banget. Otomatis gampang marah, terus otomatis kalian itu lebih bisa ngerti orang ini tuh ngapain. Misalnya dia berbohong, kalian ngerti. Makanya di sini ikuti nalurimu. Oke? Pesan yang ketiga. Tuh, kenapa dua-duanya? That's it. Lucu banget ya. Ini lucu banget, bener-bener lucu. Kok bisa gitu dua-duanya? Ikuti nalurimu, ikuti intuisimu. Di sini jadi kalian itu sebenarnya sudah dihadapkan oleh sesuatu ya. Kalian itu harus melepas orang ini. Cuman kalian itu masih kayak enggak, aku masih percaya. Enggak, aku masih percaya. Enggak, aku masih percaya. Tapi kalian mengabaikan intuisi kalian sama orang ini. Itu
Oke, yang ketiga pesannya, ikuti intuisimu, percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan miliki pengharapan untuk masa depan. Oke, jadi gini, saya punya ilmu ya. Ketika kalian misalnya, kalian itu mengharapkan seseorang itu untuk berubah, jangan pernah mengharapkan hal itu. Karena semakin kalian mengharapkan orang itu berubah menjadi baik dan menjadi yang kalian inginkan, semakin semesta tidak akan mewujudkan itu. Dengar. Semakin semesta tidak mewujudkan hal itu. Karena apa? Itu ibaratnya kayak kalian itu lebih gimana ya, Tuhan itu ngasih kalian itu sebuah pembelajaran gitu loh. Agar apa? Agar kalian itu bisa yang namanya melepas ikhlas. Dan tidak mengharapkan untuk seseorang bisa menjadi standar kalian. Kalian tidak bisa memaksakan sesuatu yang itu sebenarnya bukan andal kalian gitu loh. Dan kalian Pisces yang di pel ini itu, kalian itu sebenarnya sudah punya intuisi yang sangat kuat. Kalian itu sudah punya feeling yang kuat, tapi kalian memilih untuk mengabaikan hal itu, Pisces. Nah, justru di situ makanya kenapa kalian dicobai dengan datangnya orang ini tuh bikin kalian kayak benar-benar harus yang namanya melepas emosi, dan kalian itu udah kayak yang harus hopeless sama apa? Hopeless sama yang kalian inginkan. Karena kalian harus berpasrah. Makanya di sini pun juga kalian mikir, berani ambil resiko itu apa? Ya sudah, ambil resiko apapun itu. Mau pisah ya udah, mau lanjut ya udah. Tapi kalau lanjut jangan pernah kamu untuk nanti kan misalnya gini, apa ya, sifat dasar manusia itu kalau udah oh ya udah lanjut, tapi nanti di tengahan itu pasti akan mikir, aku udah nggak kuat lagi, aku nggak kuat lagi ya, seperti itu. Dan itu yang membuat kalian itu kayak bener-bener apa ya, antara kayak aku masih bisa, ternyata udah nggak bisa, aku masih bisa, ternyata nggak bisa, kayak gitu. Itu tapi sifat manusia itu adalah hal yang wajar karena proses nanti sampai akhirnya ceting mungkin dia nggak bisa berubah dan kalian yang benar-benar melepas dan nggak peduli lagi sama dia. Itu kedatangan orang ini adalah mengajarkan kalian untuk benar-benar yang namanya melepas, atau bisa juga memang membuat kalian bertransformasi dari diri kalian yang lama menjadi diri kalian yang baru. Oke? Itu untuk pel nomor 2 ya, agak berat, deep banget ya, ikuti intuisi kalian. Kalau resonate jangan lupa ditulis di kolom komentar, dan bila tidak resonate berarti readingan ini bukan untuk kalian, atau kalian bisa pilih pel yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Cukup sekian untuk pel nomor 2, kita ke next pel. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan bye-bye. Oke, kita lanjut ke pel nomor 3 yang pilih orange untuk Pisces ya. Maksud kedatangannya di hidupmu Pisces saat ini di tahun 2021 itu apa? Sekali lagi ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila ingin resonate kalian bisa pesan jasa personal reading dengan 1 pertanyaan 250, bisa DM IG saya. Nanti di sana kalau 1 pertanyaan pun nanti saya akan juga memberikan saran untuk kalian itu seperti apa. Jadi 1 pertanyaan itu dan 1 saran dari saya ya buat kalian. Oke, kita lihat maksud dan tujuannya dia adalah oke. Ya. Masih nyambung nih, pel 1, 2, 3 kayaknya masih nyambung nih ya. Ini benar-benar amazing ya, saya keringetan baca-baca ini ya. Oke, untuk Pisces ya, maksud kedatangannya dia itu 1, bisa juga dia itu pengen berteman sama kalian ya. Dia itu pengen berteman sama kalian, dia itu pengen keep komunikasi sama kalian. Dan di sini itu dia itu maksud kedatangannya itu pengen dia itu mengarahkan kalian untuk ke arah yang sukses juga bisa. Dan di sini itu ada yang beberapa dia itu melihat kalian itu seperti berlian gitu loh. Maksudnya dia nggak cuma sama kalian aja. Itu maksud kedatangannya itu dia nggak sama kalian aja, dia itu tetap
dia itu kayak gini loh. Dia punya beberapa pilihan orang. Salah satunya adalah kalian. Makanya dia keep kontak sama kalian. Itu. Tapi nantinya dia itu pun juga mengharapkan hal yang lebih ke kalian, Pisces, di sini. Nah, di sini juga dia itu seperti apa ya? Dia memang ngerasa bahagia banget, damai sama kalian. Di sini pun dia juga apa ya? Dia juga membuat kalian seperti the Empress, yang dimana dia itu memperlakukan kalian itu baik banget gitu ya. Karena memang dia itu sekarang lagi bingung gitu loh. Dia itu bingung dan dia itu kayak gimana ya? Dia datang itu kayak gini. Dia datang itu kayak keluarganya itu pada bilang, kamu itu kenapa? Kamu dulu sama si ini tuh ini loh, aman-aman aja loh hidupnya gitu, Pisces. Kalian itu sama si Pisces ini aman-aman aja hidupnya gitu. Ini keluarganya dia yang nyuruh ya. Dan tapi dianya itu kayak di luar sana itu mikirnya itu kayak apa ya? Ada orang yang lebih baik dari kalian gitu. Dia itu mikirnya kayak gitu. Dan dia itu mikir bahwa dia itu pergi itu biar bisa sukses gitu loh. Dan dia memang benar-benar bikin kalian belajar. Belajar untuk apa? Sebenarnya ini dia mengarahkan kalian ke arah kalian itu mencintai diri sendiri ya. Dia itu mengarahkan kalian untuk itu. Kalian itu mencintai diri kalian sendiri. Kalian belajar tentang diri kalian. Kalian itu bisa keluar dari zona kalian ya. Dia itu mengajarkan untuk hal itu. Dan kalian bisa ini memenangkan sebuah kondisi ya. Di sini ya. Dia datang untuk itu. Dia itu mengajarkan banyak hal. Jadi dia itu mengajarkan banyak hal ke kalian, termasuk dia itu mengajarkan kalian kehilangan, rasa kehilangan dalam diri kalian. Dia itu bikin kalian benar-benar belajar mengenai keluar dari zona nyaman. Ini masih ada hubungannya sama file nomor 1 dan file nomor 2 ya. Oke, jadi kehadirannya dia ya, kedatangannya dia ke hidup kalian Pisces ya. Dia itu salah satunya juga pengen sukses. Sukses dalam apa? Sukses dalam finansial juga bisa, sukses dalam apa namanya? Oh, bukan. Ini dia datang ke sini itu untuk kalian belajar melepas. Kalian tetap berteman sama dia dan itu secara tidak langsung membuat kalian itu menuju sebuah kesuksesan ya. Memang kalian yang pergi, memilih kalian memilih yang lepas dari orang ini. Karena di sini kalian itu benar-benar lebih fokus ke tujuan kalian. Kalian itu lebih fokus ke arah kehidupan kalian yang sebenarnya ya. Di sini juga dia itu membantu kalian keluar dari zona nyaman kalian. Yang mungkin selama ini kalian itu terlalu sibuk untuk melihat yang lebih baik, melihat yang lebih berkilau ya. Di sini itu kalian itu belajar melepas dia. Kalian lebih kreatif dan secara tidak langsung juga seperti apa ya? Dia pun juga kalian sama dia itu nggak direstuin ya di sini itu. Kalian itu sama dia nggak direstuin dan kalian itu melepas orang ini gitu. Kalian yang lebih pilih melepas orang ini, bahkan juga atau sebaliknya dia itu melepas kalian tapi dia keep komunikasi sama kalian karena memang mungkin dari sisi keluarganya dia itu tetap menginginkan kalian gitu. Itu. Dan dia pun juga membuat kalian itu lebih seperti apa ya, ya udahlah bodo amat lah. Pokoknya intinya aku hidupnya kayak gini ya sudah, kebahagiaanku adalah hakku untuk berbahagia. Di sini benar-benar dia itu membuat kalian seperti the Empress yang sangat kreatif dalam segala hal. Dan kalian itu dengan orang ini itu bisa menemukan victory kalian, kemenangan atas diri kalian ya. Pisces, orang ini tuh benar-benar membuat kalian sangat melepas ya. Ini kayaknya tahapan ya. Kalau tahapan dari file 1 2 itu kalian tahapan yang terakhir, victory. Kemenangan kalian. Kemenangan apa? Kemenangan untuk melepas. Melepas apa? Melepaskan dia yang sudah menyakiti kalian, melepaskan semua masa lalu yang sebenarnya kalian masih belum bisa lepaskan.
Dan nantinya itu akan membuat kalian benar-benar merasa peace and harmony dalam diri kalian. Dia itu membantu untuk itu. Dia juga membantu kalian keluar dari masalah kalian, ketakutan kalian, keluar dari sebuah sebuah rasa pelik yang selama ini kalian pelik itu ya. Itu kehadirannya dia itu benar-benar membuat perubahan di hidup kalian, membuat kalian belajar, membuat kalian mempunyai sebuah kepercayaan diri lagi, membuat kalian itu lebih kreatif lagi dalam kehidupan ini. Kehadirannya dia itu untuk itu, kedatangannya itu untuk itu secara jiwa dan secara tidak dia sadari. Makanya dia itu ngasih rasa sakit ke kamu. Makanya sekitar kalian, lingkungan kalian itu seperti apa ya? Seperti nggak setuju sama kalian, seperti kayak entah nggak setuju atau entah sangat setuju atau bagaimana, tapi di sisi lain itu membuat kalian lebih ke arah ascension, lebih ke arah kalian itu bisa melepas Pisces itu ya. Jadi memang kehadirannya dia memang sedikit agak berkonflik dan membuat konflik di hidup kalian, tapi secara tidak langsung itu menyalakan cahaya cinta di hati kalian. Cinta yang bagaimana? Cinta yang kembali ke dalam diri sendiri, mencintai diri sendiri, yaitu dengan melepas tanpa membenci. Itu ya, makanya kalian tetap keep komunikasi sama orang ini. Itu, oke? Dan kalian menjadi lebih ke arah yang kalian itu memantaskan diri untuk bisa menarik jodoh kalian, untuk bisa menarik orang yang lebih tepat untuk kalian, bisa menarik orang yang mungkin lebih pasnya untuk kalian gitu. Tapi bukan nggak bisa dipungkiri juga, ketika kalian sudah dengan vibrasi yang tepat, bisa juga orang ini akan berubah menjadi vibrasi yang tepat. Jadi kalian makanya keep komunikasi. Kalian itu sama-sama sedang memantaskan diri untuk satu sama lain. Itu ya. Oke, itu untuk maksud kedatangannya di hidupmu Pisces. Untuk zodiaknya ada Aries, Virgo, Capricorn, Taurus. Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Libra. Ya, zodiaknya itu. Ya, zodiaknya itu ya. Aquarius ada juga. Oke, itu zodiaknya. Pesan dari semesta untuk kalian Pisces menghadapi orang ini adalah tuh kan, semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Jadi mungkin kalau kalian bertanya-tanya, kok sama orang ini tuh perang banget ya, ngapain ya, kenapa kok orang di sekitar kita itu nggak suka sama kita ya, kenapa gitu. Itu semua karena memang ada maksud dan tujuan tertentu dari sang ilahi untuk kalian. Oke, makanya kalian di sini pesannya adalah ambil hikmahnya. Semua itu baik, semua bentuk persoalan itu baik. Tapi nanti ketika kalian sudah tahu maksud dari adanya persoalan itu sendiri. Oke? Yang kedua, anak. Tuh, semua anak termasuk kanak-kanak dalam diri kita memerlukan kasih sayang dan perhatian. Bukalah hatimu untuk dapat menggunakan lebih banyak waktu dan energimu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Jadi sebenarnya ini juga ngaruh sama fase 1 dan 2 ya. Ada hubungannya ini dengan anak ya. Bisa jadi dia kembali karena memang untuk kebaikan anak kalian ya. Ini yang udah married. Tapi bisa juga kalian itu di sini memaklumi sisi kekanak-kanakannya si dia yang datang ke hidup kalian ini. Bahkan pun juga seperti kamu atau seperti kalian ya Pisces ya, ini dia itu benar-benar memunculkan sisi kanak-kanak kalian juga bisa. Dan kalian itu harus memaklumi hal itu. Karena apa? Nggak buruk kok ada sisi kanak-kanak dalam diri seseorang, itu nggak buruk. Karena apa? Anak-anak itu kan punya semangat yang tinggi. Nah di sini loh, kalian itu dibuat menjadi seperti seorang anak-anak yang mempunyai semangat yang tinggi, yang udah nggak ada yang namanya patah semangat gitu. Semangatnya
semangat jiwa muda. Oke? Yang ketiga, tuh, bidik sasaran keinginan. Fokuskan semua pikiran, perasaan, dan tindakanmu pada target yang diinginkan. Kuncilah sasarannya. Ingatlah untuk memikirkan apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang tidak diinginkan. Jadi perkenalan kalian dengan mereka ini adalah kalian bisa menuju sebuah kesuksesan. Kesuksesan akan finansial. Kalian melepas mereka, it's okay. Kalian sama mereka, it's okay. Itu nggak ada masalahnya. Yang penting kalian kembali mencintai diri kalian sendiri, kembali untuk membuat keseimbangan yin dan yang. Dan di sini kalian harus bisa bidik sasaran. Misalnya kalian nggak mau disakiti, ya udah, jangan nyakiti. Ya udah, jangan mengharapkan orang tidak menyakiti kalian. Nggak usah diharapin. Karena itu semua perkembangan jiwa orang itu berbeda. Setiap orang punya perkembangan jiwa masing-masing. Kalau kalian sudah berpikir, oh aku nggak bisa nyakitin orang, aku itu nanti kena karma. Berarti kan perkembangan jiwa kalian, oh sudah tahu tahap karma itu seperti apa. Sedangkan dia mungkin, dia secara jiwa masih belum tahu tahap karma itu seperti apa. Jadi kalian hanya bisa apa? Melepas di sini. Kalian melepas, menjaga jarak tanpa membenci. Seperti pesan yang nomor 2 kalau nggak salah, apa pesan yang pertama ya tadi itu. Itu ya, Pisces, pesannya. Dan kedatangannya dia di hidup kalian itu untuk apa? Cukup sekian untuk readingan kali ini. Bila resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar. Bila yang ini nggak resonate, bisa lihat di file yang lainnya. Mungkin tahapannya masih belum sampai ke tahap yang ini. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia dan bye-bye.